Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus aplikasi RCTI Plus. Saya mohon jangan diturunkan dulu. Jangan diturunkan dulu. Tutup jenazah mana tadi? Yang di atas tutup jenazah. Hei, ya bawa sini, bawa sini. Ini punya keluarga. Kalau ibu saya itu ceritanya 1001, saya nggak tahu dari mana. Tapi sampai umur saya 65 tahun saya belum selesai belajar. Belajar atas panutan yang dia berikan. Ketika saya ketemu sama Inul, saya bilang, Nul, dia itu sayang sama kamu, perjuangan kamu dibimbing sama dia itu lebih dari dia sayang sama anaknya, aku bilang. Tapi anyway, terima kasih ya Inul sudah ada dalam kehidupan ibu saya. Karena dengannya ibu saya itu memberikan contoh bagaimana dia membela manusia yang sedang berjuang untuk kehidupannya dan keluarganya. Kebetulan dia seniman. Dia membela sesama perempuan dari desa. Ibu saya dari desa, Inul juga dari desa. Saya bilang terima kasih karena artinya ibu saya memberikan panutan kepada saya dan anak-anak saya. Sejelek-jeleknya manusia itu hidup, dia harus yang bermanfaat buat manusia lain. Jadi itu ternyata memang bukan hanya narasi ya, tapi dia mencontohkan apa itu manusia yang sekecil-kecilnya, sejelek-jeleknya dia harus berguna bagi manusia lain. Padahal ibu saya sama Inul jaraknya jauh banget. Tapi ibu saya nggak pernah cerita sama saya, hanya Inul yang cerita sama saya. Dan saya terperangah sih, maksudnya bagaimana seorang senior yang istilahnya pada saat itu jauh ya jaraknya. Tapi dia memperjuangkan orang yang ada di bawah. Jadi banyak sekali, ya saya belum khatam belajar dari dia. Tapi mungkin saat ini saya harus menutup buku karena beliau sudah pergi. Hanya saja terlalu banyak pelajaran yang saya harus olah lagi, yang saya harus bagikan kepada orang lain. Karena ketika saya memperoleh sesuatu yang baik, saya harus bagikan kepada orang lain. Ya, saya cukup berbangga karena ibu saya waktu itu ngomong 64 years ya, tapi sebetulnya itu 72 years professionally on stage in this country. Dan ketika dia sadar bahwa dia itu 72 tahun profesional di negeri ini, dia bilang dia berhutang kepada negeri ini. Aku bilang sama mama, Mah, koruptor aja nggak pernah ngomong dia berhutang sama negara ini. Mama yang notabene nggak pernah berhutang, mama kok berasa berhutang. Iyalah mbak, kalau negeri ini nggak merdeka, mana ada panggung, mana mama bisa ada di panggung. Jadi sebesar itu kecintaannya kepada Indonesia. Ya memang ada beberapa proyek besar yang belum tergapai, tapi dia sudah bikin beberapa. Ya terima kasih kalau memang Titiek Puspa dikatakan sebagai penyelamat banyak artis. Karena memang saya juga tadi baru ketemu penyanyi, siapa ya namanya? Yang, bukan penyanyi band yang lagunya hits. Rian The Massive. Saya baru tahu dari dia ya, bahwasanya dia itu banyak disupport sama Titiek Puspa dalam arti moral ya, dalam arti semangat. Karena memang ibu saya itu kagum sama generasi muda Indonesia.
Dia mengatakan generasi muda Indonesia sekarang itu 100 kali lebih pinter dari dirinya dia. Jadi ayo jangan berkeluh kesah. Ayo berani keluar dari zona nyaman. Karena Anda itu di suatu zona yang sebetulnya mempermudah ketika Anda mau berprestasi. Bayangin aja zamannya dia mau nyanyi di RRI, rumahnya di Jalan Raden Saleh, rumahnya juga itu numpang ke omnya, dia tinggal di gudang, naik beca, habis itu naik beca dari Raden Saleh ke RRI, kemudian di tengah jalan kecipratan banjir, kecipratan becek, dia harus balik lagi karena bajunya cuma satu, kemudian dia nyanyi di RRI dan gajinya cuma berapa. Kalau kalian itu kan anak sekarang, misalnya kalian mau indie, muncul aja di TikTok, muncul aja di YouTube gitu kan. And then you will get the result gitu loh. Ini kan soalnya digitalisasi. Jadi jangan cepet cengeng, jangan cepet jangan ngeluh. Nah, ibu saya tuh orang yang paling nggak bisa lihat anak muda punya bakat. Jadi Anda sekalian tahu waktu tahun 72, saya 12 tahun, ya 70 lah, saya 10 tahun, 1970. Rumah kami itu adalah bekas garasi 110 meter persegi. Dan ibu saya itu yang ngumpulin Ida Royani, Vivi Sumanti, Erni Johan, ya ada penyanyi lain. Jadi penyanyi remaja waktu itu, mereka itu kalau nginep di rumah saya, mereka nginep di tempat tidurnya Titi Puspa dan saya sama adik saya di sofa. Nah segitunya tuh dia istilahnya mengutamakan bakat-bakat muda negeri ini. Dan ternyata itu konsisten sampai sekarang. Itu tahun 1972 loh. Dan ternyata sampai sekarang dia konsisten. Buktinya dia tahun 2012 dia bikin Duta Cinta. Duta Cinta itu adalah sebuah kelompok anak-anak milenial yang menyanyikan lagu-lagu anak-anak yang narasinya beradab. Narasinya beradab dalam arti narasinya itu narasi berbudi, beradab, nasionalisme. Itu dia pakai duitnya sendiri, pakai timnya sendiri, pakai upayanya sendiri. Ya itu karena tadi dia merasa dia berhutang kepada negara ini. Karena 72 tahun, 72 years professionally on the stage in this country. Nah, itu buat dia, makanya pernah waktu dia umur berapa tuh? 70, dia tour the grave kepada pahlawan-pahlawan. Kayaknya lebay ya kalau seniman kayak gitu tuh kayaknya kok lebay banget. Tapi ya itulah Titi Puspa. Dia menghargai pahlawan. Dia sih sederhana aja. Kalau nggak ada pahlawan negara ini nggak merdeka, berarti nggak ada panggung. Kalau nggak ada panggung berarti seniman nggak bisa manggung. Mungkin Almarhum suka ngomong alasan mengapa beliau begitu pedulinya dengan rekan-rekan yang dibawa, rekan-rekan artis sehingga suka membantu begitu. Ya itu adalah kemanusiaannya dia. Dia nggak belajar dari mana-mana. Itu ada di dalam aliran darahnya dia. Dia nggak dibayar. Dia nggak dapat nggak dapat bagi hasil. Ya memang in a certain contract memang dia hitung-hitungan ya. Tapi di dalam memajukan generasi muda Indonesia khususnya seniman, itu kayaknya dia berdarah-darah sih. Dan saat ini kan Eyang sendiri menghargai dan menghormati sekali pahlawan, dan saat ini disemayamkan, dimakamkan juga di samping para pahlawan di mana? Ya itu alhamdulillah. Ya itu kami nggak meminta, tapi kami menghormati penghargaan dari masyarakat. Ada sih, tapi saya nggak usah utarakan di sini karena besar sekali konsepnya, gede banget. Tapi kemarin aku ketemu beberapa tokoh yang mengungkap hal itu dan mereka akan memfollow up
Nah karena memang ibu saya itu kepengen anak-anak Indonesia yang miskin, yang nggak mampu itu diajar seni budaya. Kalau memang mereka bakatnya ke seni, jadi mereka nggak usah belajar yang lain, belajar seni aja dan dibayarin sama proyek ini. Tapi ini proyek memang terlalu idealis, dan mungkin harus banyak makan modal yang besar karena ini nirlaba. Waktu dia hidup aja dia bilang dia nggak akan ambil laba apapun dari situ. Jadi nanti tunggu ya teman-teman, doakan saja. Karena ternyata konsep ini sudah didengar di beberapa tokoh. Iya, kita akan coba follow up. Makasih. Dia sih basic aja, hargai orang lain siapapun itu. Hah? Museum? Ya mau aku, tapi tunggu dulu ya. Mau, tolongin ya. Udah yuk teman-teman, Tante Peti mau istirahat. Makasih ya.